おはよう。Halo guys, selamat datang di channel Afkiran. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita anime lama berjudul Roku no Yusa yang telah dirilis di tahun 2015 lalu. Bagi teman-teman yang suka dengan genre misteri, anime ini menyajikan plot twist yang cukup tidak tertebak menurut Mimin. Berkisah tentang pertarungan antara manusia dengan iblis, tetapi ada sebuah konspirasi besar di antara manusia terpilih yang perlahan akan terungkap seiring berjalannya cerita. Konspirasi apakah itu? Daripada penasaran, langsung saja kita simak bersama alur ceritanya. Prolog dibuka dengan cerita klasik mengenai kemunculan Raja Iblis yang ingin mengubah dunia menjadi neraka. Bertarung melawan 6 pahlawan hebat yang dipilih oleh Dewi Bunga, kemudian dikenal dengan julukan Roku no Yusa, atau disebut 6 pahlawan bunga. Lalu kisah pun dimulai. Scene awal diperlihatkan pada sebuah kerajaan kuno bernama Vienna. Di hari itu diadakanlah sebuah turnamen suci yang disaksikan langsung oleh sang raja. Kebetulan turnamen telah mencapai babak semifinal, yang mana akan ada 2 kesatria yang akan bertarung agar bisa melawan putri kerajaan Vienna di putaran final. Di sisi barat ada pemimpin penjaga kerajaan bernama Batoal Renhau, sedangkan di sisi timur diwakili oleh pembunuh bayaran beruang merah bernama Kwato Gain. Mereka bersiap untuk segera memulai duel suci. Namun dari arah luar arena tiba-tiba muncul seorang pria narsis yang mengganggu proses pertarungan. Pria itu bernama Adelaide Mayer. Adelaide dengan percaya diri menyatakan bahwa dia adalah manusia terkuat di dunia dan akan menjadi bagian dari Roku no Yusa. Dengan penuh percaya diri, ia menantang 2 ksatria itu untuk bertarung dengannya, agar Adelaide bisa melawan putri kerajaan yang bernama Nachetania. Pernyataan Adelaide dikira bualan dan tidak digubris oleh orang-orang kerajaan. Justru ia akan ditangkap karena berbuat kerusuhan. Namun Adelaide mampu melumpuhkan seluruh penjaga kerajaan dalam waktu yang singkat. Hal itu membuat 2 ksatria di hadapannya tergerak untuk melawan Adelaide bersamaan, sehingga terjadi pertarungan 2 lawan 1. Adelaide dapat mengimbangi bahkan mengalahkan kekuatan 2 ksatria itu berkat kemahirannya menggunakan berbagai senjata yang dia miliki. Setelah dikalahkannya 2 ksatria itu, Adelaide ingin melawan putri Nachetania yang dirumorkan tidak pernah kalah dalam setiap duelnya. Tetapi tiba-tiba Adelaide disergap dari belakang, lalu dijebloskan ke dalam penjara atas perilaku tidak sopannya. Di penjara, Adelaide ditemui oleh pelayan Loli yang mengaku sebagai penggemar karena pertarungannya yang keren di atas arena. Pelayan itu bertanya mengenai asal-usul Adelaide. Adelaide mengatakan kini ia berusia 18 tahun, lalu berasal dari desa Woro di negara Danau Putih. Semenjak usia 10 tahun, ia sudah menjadi anak yatim piatu. Ia berkelana bersama tuannya bernama Astro Speaker, sekaligus yang mengajarinya teknik bertarung agar Adelaide bisa menjadi bagian dari Roku no Yusa. Sebagai ganti atas pertanyaannya, pelayan itu memberikan informasi mengenai pertarungan yang sempat terhenti karena ulah Adelaide. Ia mengatakan bahwa Kwato Gain menang duel melawan Batoal Renhau, namun ia dapat dikalahkan dengan mudah oleh putri Nachetania. Ia juga bercerita tentang Dewi Bunga, di mana 1000 tahun lalu di bumi yang damai tiba-tiba muncul Raja Iblis yang menyerang dan membantai umat manusia. Dengan pasukan setannya, Raja Iblis dapat menghancurkan kerajaan beserta anggota keluarganya. Manusia berada pada ambang kepunahan. Namun muncullah seorang dewi yang membawa bunga untuk menghentikan tirani Raja Iblis. Raja Iblis dapat dilumpuhkan, namun ia masih bisa bangkit sewaktu-waktu. Dewi Bunga pun menghilang setelahnya. Tetapi sebelum Dewi Bunga menghilang, ia sempat memberikan kekuatannya kepada 6 orang terpilih di setiap zaman untuk menyegel kembali Raja Iblis apabila ia telah bangkit kembali. Setelah menyampaikan informasi itu, ia pergi meninggalkan Adelaide.
Keesokan harinya Adlet dijatuhi hukuman penjara tanpa atap untuk waktu yang tidak ditentukan. Ia menjalani hari demi hari di penjara sambil berlatih di bawah terik matahari dan hujan. Singkat waktu muncul suara dentuman keras dari arah barat yang membuat seisi kerajaan panik, karena suara itu merupakan sebuah tanda akan bangkitnya Raja Iblis dari tidurnya. Di malam yang sama, Adlet menerima sebuah tanda di tangannya, yang berarti ia termasuk salah satu dari 6 pahlawan bunga. Tak lama setelah itu, datang pelayan Loli yang pernah ia temui. Ia memperkenalkan diri sebagai putri kerajaan, Nacetania Loel Piena Augustra. Nacetania juga termasuk bagian dari Rokano Yusa. Ia menunjukkan tanda yang berada di dadanya kepada Adlet. Nacetania menyamar sebagai pelayan sebenarnya untuk mencari tahu asal-usul Adlet dan kekuatannya. Kemudian mereka segera meninggalkan kerajaan untuk menuju gerbang raungan iblis, di mana tempat sang iblis disegel sekaligus tempat pertemuan dari anggota pahlawan bunga lainnya. Mereka berdua mampir ke tempat persembunyian Adlet terlebih dahulu untuk mengambil senjata dan perlengkapannya, lalu melanjutkan lagi perjalanan. Di sepanjang jalan, Nacetania sangat bahagia karena baru pertama kali keluar dari kerajaan Piena. Nacetania usil dengan mencuri buah-buahan dari penduduk yang lewat. Adlet sangat kasihan kepada para penduduk sehingga ia membayar setiap buah yang dimakan Nacetania. Di malam hari mereka beristirahat di bawah sisa pondasi bangunan. Nacetania menyukai sifat Adlet yang tidak bersikap formal seperti orang-orang kerajaan Piena. Lalu Adlet menyuruh Nacetania segera tidur karena besok mereka masih harus melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, pagi telah tiba. Adlet dan Nacetania melanjutkan lagi perjalanan. Kini mereka sampai pada sebuah jembatan menuju desa Gueber di negeri Bukit Besi. Di sana mereka melihat banyak sekali orang yang berjalan meninggalkan desa Gueber. Adlet memiliki firasat buruk karena mungkin mereka akan segera dihadang pasukan setan yang ingin membunuh pahlawan bunga. Nacetania menjadi gugup setelah mendengar kata pasukan setan. Kemudian Adlet sedikit menghiburnya agar tersenyum dan bersemangat kembali. Tak lama setelah itu datang sepasang suami istri yang meminta Adlet untuk menyelamatkan orang-orang yang tertinggal di desa dari gempuran pasukan setan. Adlet dan Nacetania langsung memacu kudanya untuk segera menolong orang-orang yang belum sempat melarikan diri. Belum sampai di desa, mereka sudah dihadang oleh pasukan setan. Di sini terlihat bahwa pasukan setan lebih mirip hewan buas daripada wujud setan pada biasanya. Jadi Mimin akan memanggilnya monster setan agar teman-teman tidak bingung. Adlet bertarung dengan lincah melawan kawanan monster setan. Namun Nacetania sedikit kewalahan karena ia baru pertama kali bertarung melawan monster. Setelah itu Adlet pergi ke desa dan meminta Nacetania untuk tinggal di sana sembari melindungi penduduk apabila monster setan menyerang lagi. Sesampainya di desa, Adlet melihat banyak sekali mayat monster setan dengan bekas luka tembakan. Tak lama kemudian ia bertemu dengan seorang gadis berambut putih yang memegang senapan, bernama Fremi Speedraw. Fremi juga memiliki tanda di tangannya, yang berarti dia juga termasuk anggota pahlawan bunga. Tetapi ia tiba-tiba menodongkan senapannya kepada Adlet, karena ia takut diserang oleh sesama pahlawan bunga. Namun Fremi melihat Adlet seperti orang baik, jadi dia pergi dan tidak mencoba bertarung dengannya. Adlet tidak ingin kehilangan anggota pahlawan bunga karena hal itu bisa melemahkan kekuatan Rokuno Yusa. Jadi ia mengejar Fremi sampai ke hutan. Dengan sedikit kekerasan, Adlet membujuk Fremi agar berangkat dengannya menuju Pulau Raungan Iblis. Sebelum itu, Adlet mengirimkan pesan melalui kudanya kepada Nacetania agar ia terus melanjutkan perjalanan seorang diri. Scene berganti pada Nacetania yang sedang menunggu kedatangan Adlet. Dari jalanan muncul kesatria berkuda bawahannya bernama Goldov Aura. Goldov datang untuk membantu Nacetania untuk melawan pasukan setan. Selain itu, ia juga memiliki tanda di sebelah lengan kanannya, yang berarti ia adalah anggota Rokuno Yusa. Goldov juga memberikan sebuah informasi bahwa orang yang memburu calon anggota pahlawan bunga adalah gadis berambut putih bernama Fremi. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah desa tempat Adlet singgah tadi.
Di sana Nacetania dan Goldov membasmi sisa-sisa monster setan yang berkeliaran. Setelah itu surat Adlet datang yang berisi agar Nacetania melanjutkan perjalanannya tanpa Adlet. Singkat waktu Adlet dan Fremi tiba di sebuah kuil yang hampir hancur akibat serangan monster setan. Di sana mereka bertemu kepala penjaga kuil yang membawanya ke ruang rahasia. Kepala penjaga itu mengajari cara mengaktifkan penghalang dan meminta para pahlawan bunga untuk membantu mengaktifkan segel kuil bernama Mugen Kekai guna menahan kekuatan pasukan iblis apabila telah bangkit. Ia juga meminta Adlet dan Fremi menemui salah satu dari 6 pahlawan bunga di kuil satunya, agar segel bisa diaktifkan secara bersamaan. Akhirnya mereka pergi menuju tempat yang dimaksud. Tak lama berjalan, Adlet dan Fremi mendapatkan serangan kejutan dari Nacetania dan Goldov. Mereka saling bertarung karena terjadi kesalahpahaman antara Fremi dan Goldov. Informasi Goldov tentang Fremi yang merupakan pembunuh pahlawan memang benar. Fremi membunuh calon-calon kuat yang berpotensi menjadi pahlawan, agar bisa membangkitkan Raja Iblis lalu membunuhnya seorang diri. Namun Adlet masih mempercayai bahwa Fremi adalah anggota pahlawan bunga yang baik, karena ia juga memiliki simbol seperti pahlawan lainnya. Adlet melindungi Fremi bermaksud mengumpulkan 6 pahlawan bunga agar bisa mengalahkan Raja Iblis. Akhirnya Nacetania menerima permintaan Adlet, diikuti oleh Goldov yang terpaksa ikut-ikutan keputusan Nacetania. Kini mereka berempat pergi menuju kuil surgawi untuk bertemu sisa pahlawan bunga lainnya. Di dekat kuil mereka mendapat serangan dari sekelompok monster. Di sisi lain, kuil surgawi dibom oleh monster terbang. Nacetania menyuruh Adlet untuk segera pergi ke kuil terlebih dahulu, sedangkan yang lainnya membasmi monster di sana. Di kuil Adlet bertemu seorang wanita lemah yang bersandar pada sebuah batu. Wanita itu menyuruh Adlet segera membuka pintu kuil. Tanpa pikir panjang, Adlet mencoba membuka pintu kuil yang terkunci dengan meledakkannya dengan sebuah bom. Kuil itu terbuka setelah bomnya meledak. Dari arah dalam kuil, tiba-tiba Adlet mendapat serangan tak berarti dari boneka kesatria penjaga. Setelah itu ternyata wanita yang menyuruhnya membuka kuil adalah monster setan yang menyamar. Setan itu langsung pergi ketika kuil terbuka. Tak lama kemudian kabut menyelimuti kuil surgawi. Adlet masuk ke dalam disusul oleh Nacetania dan Goldov. Mereka bertiga kini terkurung dalam kabut. Adlet dan Goldov mencoba menonaktifkan kabut kuil dengan cara yang telah diajarkan oleh penjaga kuil sebelumnya, yaitu mencabut pedang yang menancap pada prasasti lalu meneteskan darah kemudian mengucap mantra. Tetapi cara tersebut tidak dapat menghilangkan kabut penghalang. Sedangkan Nacetania memperburuk keadaan karena panik. Ia menghancurkan prasasti kuil secara tidak sengaja. Di sisi catatan kuil tertulis bahwa kabut bisa dihilangkan ketika yang mengaktifkan penghalang mati atau menonaktifkannya. Selang beberapa saat datang lagi seorang pahlawan bunga kelima bernama Camot Rosso. Diikuti pahlawan keenam sang penjaga kuil surgawi di sana bernama Maura Chester. Akan tetapi Maura juga membawa seorang pahlawan bunga yang ia temui beberapa hari lalu bernama Hans Hamti. Sehingga terdapat 7 pahlawan bunga di dalam kuil. Semua pahlawan saling menunjukkan simbol kepada pahlawan lainnya. Ternyata semua simbol itu terlihat sama. Tentu saja hal ini mustahil terjadi, karena Dewi Bunga hanya membagi kekuatannya pada 6 orang terpilih di setiap generasinya, tidak kurang ataupun lebih. Akhirnya mereka memutuskan bahwa di antara 6 pahlawan bunga, pasti ada seorang penyusup yang menjadi pahlawan ke-7.
Kini semua pahlawan harus berhati-hati atas tindakan dan ucapan mereka, karena bisa menjadi bumerang apabila terlihat suatu kejanggalan pada diri mereka. Sekarang semua pahlawan memperkenalkan diri mereka masing-masing sebagai metode awal untuk menemukan petunjuk mengenai siapa pahlawan ketujuh. Pertama, Adelaide Meyer. Ia merupakan orang narsis yang menganggap dirinya sebagai orang terkuat di dunia, sehingga ia dianggap bodoh oleh pahlawan lainnya. Kedua, Nacetania Loel Piana Augustra, seorang putri kerajaan Piana, dan semua pahlawan mengenal dirinya. Ketiga, Goldov Aura, penjaga kerajaan Piana sekaligus memiliki misi menghabisi pemburu pahlawan. Keempat, Maura Chester, seorang saint gunung dan merupakan penjaga kuil surgawi. Kelima, Camat Rosso, seorang saint rawa, ia merupakan anggota termuda sehingga masih memiliki sifat anak kecil. Keenam, Hans Hamti, seorang pembunuh bayaran yang sangat jenius. Dan ketujuh, Fremi Spedrau, ia merupakan pembasmi pahlawan. Setelah mendengar perkenalan dari semua pahlawan, semua orang tentu curiga kepada Fremi. Tetapi Adelaide bersikukuh membela Fremi bukanlah pahlawan ketujuh, karena ia pasti sudah dibunuh sebelum sampai di kuil jika Fremi adalah penyusupnya. Selain itu, Fremi juga mengungkapkan sebuah rahasia besar di balik mata kirinya yang tertutup, bahwa dirinya adalah manusia setengah setan. Dapat dilihat dari mata dan dahi yang memiliki tanduk kecil. Ibunya adalah bangsa monster setan dan ayah manusia. Namun Fremi membelot dan ingin membunuh Raja Iblis. Alasan Fremi dapat diterima oleh para pahlawan bunga. Namun Hans, yang merupakan seorang pembunuh bayaran, dengan insting tajam dan kecerdasannya, menuduh bahwa Adelaide lah pahlawan ketujuh, karena ia memiliki bukti kuat mengenai tuduhan itu. Sebagaimana Adelaide yang pertama kali sampai di kuil surgawi, dan kemungkinan besar mengaktifkan penghalang kabut. Selain itu, pintu kuil sudah terbuka ketika pahlawan lainnya sampai di sana, dan juga kunci kuil berada pada Maura, yang berarti Adelaide membuka paksa pintu kuil. Kini Adelaide terpojok dan tidak bisa memberikan sanggahan atau bukti mengenai tuduhan Hans, sehingga membuat sebagian besar pahlawan percaya kepada Hans, seperti Maura, Camot, dan Goldov. Bahkan Fremi yang sering ditolong Adelaide juga mencurigainya, kecuali Nacetania yang masih percaya kepada Adelaide. Karena sebagian besar pahlawan mulai mencurigai Adelaide, Goldov melakukan penyerangan pertama kepada Adelaide, diikuti yang lainnya. Karena tidak memiliki pembelaan, dengan terpaksa ia menyandra Fremi agar bisa keluar dari sergapan pahlawan di sana. Ia membawa lari Fremi, namun Adelaide mendapat luka di punggung akibat serangan Hans. Para pahlawan bunga mencoba mengejar Adelaide, tetapi kehilangan jejaknya karena jebakan yang dipasang oleh Adelaide. Sekarang Adelaide bisa melarikan diri ke dalam hutan dengan aman. Setelah berlari cukup jauh, Adelaide pingsan karena kekurangan darah akibat luka dari belati Hans. Setelah sadar, Adelaide sudah diobati oleh Fremi. Mereka saling berbagi cerita mengenai kehidupan masa lalunya. Adelaide bercerita bahwa kehidupan indahnya hancur akibat monster setan yang menghasut penduduk desa untuk memuja Raja Iblis, kecuali Adelaide dan keluarganya yang membelot, sehingga mereka dibantai, namun Adelaide berhasil menyelamatkan diri. Semenjak itu ia berjanji akan membalas dendam kepada Raja Iblis dengan berlatih kemampuan bertarung kepada Astro Speaker, sehingga bisa menjadi pahlawan bunga seperti sekarang. Fremi juga bercerita bahwa ia hanya dijadikan senjata untuk menghabisi calon pahlawan bunga di luar sana. Fremi sakit hati kepada ibunya, yang ternyata hanya memanfaatkan dan meninggalkannya begitu saja. Kini ia berambisi menghancurkan kepercayaan ibunya yang merupakan monster setan dengan cara mengalahkan Raja Iblis. Setelah itu Fremi pergi meninggalkan Adelaide kembali ke kuil untuk berkumpul dengan pahlawan bunga lainnya. Ia juga sempat memberikan Adelaide sebuah benda agar bisa menghubungi Fremi sewaktu-waktu. Fremi kembali ke kuil dengan selamat. Semua pahlawan menanyakan di mana keberadaan Adelaide. Fremi mengatakan ia tidak tahu di mana keberadaan Adelaide sekarang. Maura berinisiatif membagi kelompok untuk mencari keberadaan Adelaide. Maura dan Fremi mencari di timur hutan, sedangkan Nacetania dan Goldov mencari di sebelah barat hutan. Hans menjaga kuil seorang diri, sedangkan Maura membiarkan Camot bermain sesukanya, karena ia masih bocah kurang bisa diandalkan. Di sisi lain, Adelaide masih ingin membuktikan bahwa dirinya bukanlah pahlawan ketujuh, dan mencoba menyadarkan teman-temannya.
dengan datang kembali ke kuil untuk mengambil senjatanya guna membantu mengungkap siapa pahlawan ketujuh. Sesampainya di kuil, Adelaide langsung dihadang oleh Hans. Mereka bertarung habis-habisan. Namun Adelaide bisa meyakinkan Hans di akhir pertarungan bahwa dirinya bukanlah pahlawan ketujuh. Sebab Adelaide tetap tidak mengakui bahwa dirinya adalah penyusup, meski belati Hans hampir menggorok lehernya, sehingga Hans kini mempercayainya. Setelah dapat meyakinkan Hans, mereka kembali ke kuil untuk mencoba menemukan jejak pelaku menggunakan peralatan Adelaide, namun tetap tidak membuahkan hasil sama sekali. Di luar kuil datanglah Camot yang melihat Adelaide dan Hans mulai saling berteman. Hal itu membuat Camot mencurigai keduanya, sehingga ia berencana untuk menghabisi Adelaide dan Hans. Camot mengeluarkan serangan pertamanya berupa cairan muntahan dari perutnya yang bisa berubah menjadi monster. Adelaide dan Hans harus melawan monster itu untuk mengalahkan Camot. Mereka bekerja sama mencari celah agar bisa langsung melumpuhkan Camot. Setelah berhasil melumpuhkan Camot, Adelaide pergi ke dalam hutan untuk bertemu dengan Fremy. Ia menggunakan benda pemberiannya agar Fremy datang menemuinya. Setelah Fremy datang, Adelaide mengutarakan perasaannya kepada Fremy bahwa ia menyayangi dan akan melindunginya. Adelaide juga berkata bahwa jika ia mati, pasti yang akan dituduh selanjutnya adalah Fremy. Di kuil, Maura marah kepada Hans dan Camot karena membiarkan Adelaide kabur. Maura berinisiatif menggunakan kemampuan Saint Gunung untuk mengeluarkan suara gema yang bisa terdengar ke seluruh hutan. Maura berbohong kepada pahlawan bunga di luar sana dengan menyampaikan bahwa Adelaide adalah pahlawan ketujuh karena Hans terluka parah akibat serangannya. Maura menyuruh Fremy, Nacetania, dan Goldov untuk segera menghabisi nyawa Adelaide. Hans tidak terima dengan pernyataan sepihak Maura, namun ia tidak bisa berbuat lebih karena Camot menahannya. Mendengar suara Maura, Nacetania sangat syok dan kecewa karena dia satu-satunya yang masih percaya kepada Adelaide. Kini ia merasa dikhianati dan ingin sekali menghabisi nyawa Adelaide. Fremy hampir percaya kepada ucapan Adelaide, tetapi karena suara gema Maura ia menjadi marah dan kembali memusuhi Adelaide, sehingga Fremy kembali memburunya. Sekarang Adelaide terdesak akibat fitnah Maura. Ia berlari dari kejaran Fremy. Tak lama kemudian Maura datang untuk membantu. Pertarungan 2 lawan 1 membuat Adelaide menyerah dan mencoba mengatakan kata-kata terakhirnya agar Fremy bebas dari tuduhan pahlawan palsu, yaitu Fremy bukanlah pahlawan ketujuh karena tidak ada jejak setan pada altar kuil. Setelah ia selidiki bersama Hans, di mana Fremy merupakan manusia campuran monster setan. Mendengar perkataan Adelaide, Fremy meneteskan air mata. Ia kembali percaya kepada Adelaide, kemudian Fremy melindunginya dari pukulan maut Maura. Tak lama setelah itu, Nacetania datang untuk segera menghabisi Adelaide. Pertarungan berubah lagi menjadi 2 lawan 3. Adelaide bertarung saling melindungi dengan Fremy untuk menahan gempuran serangan dari Maura, Nacetania, dan Goldov. Adelaide dan Fremy tidak mampu menahan serangan dari 3 pahlawan lainnya, sehingga Adelaide mencoba berlari menuju kuil untuk menemui Hans agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Sedangkan Fremy menahan ketiga pahlawan itu, meskipun ia dapat dilumpuhkan dengan cepat. Nacetania terus mengejar Adelaide sampai sisi hutan lainnya. Mereka bertarung dengan sengit, tetapi Adelaide yang terluka parah bisa dikalahkan oleh Nacetania.
すまんフレミ。 Menjelang kekalahan, Adlet sempat melakukan counter serangan kepada Nachetania sehingga ia berhasil lolos dari maut. Akan tetapi, tiba-tiba bantuan dari Goldov datang dengan menyerang Adlet sampai terlempar di antara tumpukan mayat monster. Adlet tidak dapat melarikan diri lagi karena ia terkepung dari segala sisi oleh Maura, Goldov, dan Nachetania. Di tengah kepasrahannya, keberuntungan masih berpihak kepada Adlet karena Hans dan Chamot datang tepat waktu menghampiri mereka. Melihat kedatangan Hans, akhirnya Maura mengakui bahwa semua perkataan mengenai lukanya Hans itu adalah sebuah kebohongan agar bisa cepat menyelesaikan semua masalah ini. Tetapi dengan kedatangan Hans, Adlet bisa menjelaskan rincian bagaimana pahlawan ketujuh mengelabuhi mereka semua, sekaligus menjawab keraguan bahwa Adlet bukanlah pahlawan ketujuh. Tentunya tersangka ini bekerja sama dengan pasukan setan dengan cara menciptakan kabut penghalang palsu yang disebabkan oleh kekuatan Sain Matahari Ryura. Kemungkinan Ryura dipaksa menggunakan kekuatannya untuk memanaskan suhu hutan, lalu ia dibunuh ketika Adlet telah tiba dan membuka pintu kuil. Kemudian monster yang menyamar sebagai wanita kemungkinan memberikan sinyal kepada kawanannya untuk segera menghabisi Ryura, sehingga terjadi penurunan suhu drastis akibat kematian Sain Matahari yang membuat kabut tebal tercipta di hutan itu. Lalu pahlawan ketujuh masuk setelah Adlet untuk mengaktifkan penghalang kabut yang sebenarnya, sekaligus menjadikan Adlet sebagai kambing hitam. Sebagai bukti bahwa Adlet berkata benar, ia mengatakan pasti mayat Ryura disembunyikan tidak jauh dari kuil itu. Kemungkinan tempat paling logis menyembunyikan mayat yaitu di antara tumpukan mayat. Dugaan Adlet benar adanya, karena Hans menemukan monster berukuran besar yang belum pernah dilawan oleh Adlet dan teman-temannya beberapa waktu lalu. Di dalam perut monster itu terdapat mayat Sain Matahari yang telah tiada. Dari semua petunjuk itu, terbukti bahwa Adlet bukanlah pahlawan ketujuh, namun ia belum bisa memastikan siapa penyusupnya. Namun mereka semua melirik pada Maura, karena dia yang paling mencolok mencoba menghasut pahlawan bunga lainnya untuk segera menghabisi nyawa Adlet. Tetapi Hans dan Chamot membawa sebuah bukti baru yang ia temukan di bawah kuil, berupa prasasti dan pedang. Yang lebih mengejutkan lagi, di dalam prasasti itu terdapat cara untuk mengaktifkan penghalang kabut yang sebenarnya, yaitu dengan cara mencabut pedang, lalu menghancurkan tablet batu setelah darah diteteskan ke dalam tempat ritual. Dari bukti baru itu, kita semua tahu siapa penyusup atau pahlawan ketujuh sebenarnya. Ternyata begitu tak terduga pelakunya adalah Nachetania. Tentunya semua pahlawan terkejut karena bagaimana mungkin seorang putri bekerja sama dengan iblis yang bahkan tidak terpikirkan sedikit pun oleh Adlet. Karena kedoknya terbongkar, Nachetania mengakui benar dirinya adalah pahlawan ketujuh. Ia bermaksud untuk menghabisi seluruh pahlawan bunga dengan cara adu domba, agar bisa melancarkan kebangkitan Raja Iblis. Namun rencananya gagal karena ia tidak menyangka bahwa Adlet bisa tahu semua jebakan yang dipersiapkannya. Selain itu, Hans juga orang yang sulit untuk dikelabui karena insting bertahan hidupnya yang tajam. Nachetania sebenarnya ingin menjalin kedamaian antara manusia dan iblis dengan mengorbankan 500.000 jiwa manusia tak bersalah. Adlet yang mendengar perkataan sadis Nachetania memerintahkan teman-temannya segera menghabisinya. Tetapi Nachetania bisa melarikan diri dengan teknik setan tingkat tinggi, dan ia juga melepaskan penghalang kabut untuk membantu pelariannya. Kejadian itu sangat memukul hati Adlet dan Goldov, karena mereka sangat percaya kepada Nachetania tanpa keraguan. Singkat cerita, kini lengkap sudah pahlawan bunga berjumlah 6 orang. Namun tiba-tiba datang lagi seorang wanita sapi yang memperkenalkan diri sebagai Sain Darah bernama Rolonia. Ia mengaku bagian pahlawan bunga juga karena memiliki simbol yang sama. Ia datang terlambat karena terhalang kabut tebal di luar hutan. Secara konyol, pahlawan bunga kini berjumlah 7 orang lagi. Rolonia tidak langsung dilumpuhkan karena ia dikenal baik oleh Adlet dan Maura. Kini pahlawan bunga menjadi waspada kembali. Tetapi karena tidak punya cukup waktu dan bukti untuk menemukan penyusupnya, Adlet memutuskan mengambil alih komando Rokuno Yusa guna mencegah pertikaian yang tidak perlu di antara pahlawan bunga.
Kemudian ia memerintahkan semua pahlawan bunga untuk segera pergi ke Pulau Raungan Iblis demi mencegah kebangkitan Raja Iblis yang sudah semakin dekat, sembari memikirkan cara mencari tahu siapa lagi pahlawan ketujuh di antara mereka. Tamat.